Hai, selamat datang di akun Ziarah Sama-Sama. Ini adalah perjalanan ziarah saya dalam membaca Alkitab secara kronologis dalam waktu 1 tahun, hari yang ke-24, yaitu hari Jumat tanggal 24 Januari 2025, yang terambil dari kitab Ayub pasal 19, 20, dan 21. Bagi saya secara pribadi, tema yang saya dapatkan dalam membaca 3 perikop ini adalah berharganya iman pada penebus yang hidup, sang pemberi hikmat yang asli. Nah, jadi ketiga perikop ini yang saya temukan merupakan perkataan Ayub yang merespon kritikan Bildad yang kedua. Lalu kemudian perkataan Zofar, teman yang ketiga. Nah, dia berkata katanya untuk yang kedua kalinya. Dan kemudian responnya Ayub terhadap Zofar untuk yang kedua kalinya. Nah, jadi di tahap yang kedua ini, kondisi siapa yang lebih beriman dan siapa yang lebih egois sekarang terbalik. Yang sebelumnya di percakapan yang tahap pertama, Ayub yang lebih egois, yang lebih mementingkan diri sendiri, yang tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sekarang kondisinya mulai terbalik. Ayub sekarang yang mulai beriman, sedangkan Zofar dan juga Bildad yang mulai egois. Nah, jadi pasal 19 dan 21 menunjukkan bahwa Ayub ini sebenarnya sudah mulai mengembalikan imannya kepada Tuhan. Nah, jadi saat di pasal 16-17 kemarin kan di pembacaan hari Kamis kemarin kan kita bisa menemukan ya bahwa dia dapat mulai kembali mengarahkan pandangannya kepada Tuhan serta yakin bahwa Tuhan akan menjamin keberadaan dirinya. Nah, imannya ditambah lagi oleh Ayub yang mana di pasal 19 ayat 21 ini dia mampu melangkah pada suatu keyakinan tentang Allah sebagai penebus yang bahkan akan mengalahkan kematian serta bertahan dari segala permasalahan. Ini keyakinan yang jauh berbeda dari kemarahan Ayub di beberapa hari pembacaan sebelumnya. Ayub mengakui di ayat yang terkenal yaitu pasal 19 ayat 5-6 bahwa orang percaya yang bahkan diizinkan untuk menghadapi penderitaan yang membawa kematian sekalipun tetap akan melihat wajah Tuhan dengan memperoleh pengharapan baru. Nah, jadi ini ada development iman yang luar biasa setelah sebelumnya ia menjauh dari hadirat Tuhan. Nah, meskipun Ayub masih memiliki sedikit pemahaman bahwa Tuhan itu sumber malapetaka, nah tetapi Ayub pelan-pelan dapat mulai melepaskan diri dari pikiran-pikiran bahwa ada dosa yang mengganjal atau ada sesuatu yang kesalahan yang dia lakukan yang menjadi penyebab langsungnya dan segala macamnya. Hal tersebut perlahan sudah mulai dihilangkan. Jadi sudah mulai berkurang hal-hal yang tidak perlu yang mengintimidasi pikiran Ayub di pasal 19 dan pasal 21. Nah, sedihnya adalah Zofar yang sebelumnya di pasal 11 memberikan penguatan yang baik serta kata-kata nubuatan tentang masa depan Ayub, justru di pasal 20 ini dia gagal memberikan penghiburan bagi Ayub. Bahkan ia tetap menganggap Ayub sebagai orang fasik yang akan mendapat segala ganjaran dari Tuhan. Nah, jadi dia mencoba mengeluarkan teologinya, mengeluarkan apa yang dia percaya tentang bagaimana Tuhan akan menghukum orang jahat. Nah, tetapi teologinya ini dialamatkan untuk menyerang, bukan untuk menguatkan, bukan untuk menghibur. Nah, jadi Zofar telah menjauhkan dirinya sendiri dari tujuan sebenarnya yang lebih mementingkan egonya gitu. Dia hanya ingin Ayub jatuh karena Zofar pun telah terbawa emosi dari percakapan tahap pertama yang dilontarkan oleh Ayub. Nah, kondisi Ayub yang mulai berbeda, bahkan dia sanggup meminta belas kasihan kepada teman-temannya. Yang sebelumnya dia jauh lebih sombong, tapi sekarang Ayub bisa menyampaikan rasa ingin dibelas kasihani. Karena dia tahu bahwa temannya ini seharusnya bisa melakukan yang lebih baik. Tetapi karena dia tahu temannya sekarang yang lagi emosi, akhirnya dia merendahkan diri dan meminta belas kasihan. Nah, bahkan Ayub di pasal 21 ayat 3 membiarkan ketiga temannya, Elifaz, Bildad, dan Zofar untuk mengejek dan menjatuhkannya kembali. Dia bilang, silahkan ejek aku setelah itu. Nah, kan kondisinya sekarang terbalik. Yang harusnya dihibur sekarang menjadi yang menghibur, yang bahkan memberikan ruang untuk teman-temannya meluapkan sesuatu yang bahkan seharusnya tidak perlu diluapkan dari semula. Nah, jadi Ayub ternyata dapat membongkar apa yang dilakukan oleh Bildad dan Zofar di percakapan yang kedua ini, khususnya di pasal 20, yaitu bahwa alasan mereka terus-menerus mengulang tentang Allah yang menghukum
adalah karena pemahaman mereka sebenarnya sempit. Pemahamannya mereka sebenarnya tidak seberapa dibandingkan dengan Ayub. Nah, jadi mereka hanya mampu dengan pemahaman yang sempit mereka merangkai kata-kata sebagus mungkin. Bahkan bukan kata-kata yang bagus, bahkan kata-kata yang menyerang Ayub. Nah, jadi ya betapa malangnya Bildad dan Zofar yang kondisinya berbalik, yang justru memakai kesempatan dengan pengetahuan yang mungkin sedikit yang mereka punya. Ya seharusnya pengetahuan sedikit itu ya dia digunakan untuk menghibur, digunakan untuk menguatkan, sebagaimana yang mereka lakukan di percakapan tahap pertama. Di tahap kedua ini mereka sama sekali tidak menolong Ayub. Nah, baiknya di sini Ayub memberikan satu pemahaman yang baru bagi ketiga temannya, yaitu bahwa ada satu realita yang orang jarang perhatikan, yaitu bahwa orang-orang jahat menurut matanya Ayub adalah orang-orang yang kadang-kadang mendapat keberuntungan dalam hidupnya mereka. Dan bahkan orang-orang di sekitar Ayub ada yang sangat jahat, tetapi ketika diajak untuk beribadah, ketika diajak untuk menyembah, ketika diajak untuk kembali kepada Tuhan, mereka mengatakan bahwa ibadah itu tidak menarik. Mereka mengatakan bahwa ibadah nggak menghasilkan uang. Mereka bahkan mengatakan bahwa mereka hanya perlu hidup enak sampai akhir hidupnya dan selesai. Nah, ini hal yang diketahui oleh Ayub, yang bahkan Ayub bisa sampaikan kepada ketiga temannya untuk membuat teman-temannya memiliki pemikiran baru. Jadi kondisi benar-benar terbalik. Iman Ayub mulai perlahan kembali kepada penebus yang hidup. Imannya Ayub kembali untuk meminta hikmat pada sang pemberi hikmat yang asli, yang sejati, yaitu dari Tuhan. Nah, jadi buat saya belajar bahwa orang percaya yang telah merespon suara Tuhan untuk kembali kepadanya dan untuk taat kepadanya, Tuhan akan membukakan hikmat bagi orang tersebut. Hikmat yang dia perlukan untuk dapat menghadapi segala masalah-masalahnya. Hikmat yang dia perlukan untuk menjadi saksi lewat perkataannya, menjadi berkat melalui apa yang keluar dari mulutnya dia. Dan itulah yang terjadi pada Ayub. Dan hanya perlu sedikit sentuhan harapan dan kebaikan dari Tuhan, itu sudah cukup sebenarnya. Ya, saya belajar sebenarnya sudah cukup sedikit sentuhan kebaikan dan anugerah dan belas kasihan dari Tuhan. Sudah cukup untuk membuka hati saya, sudah cukup untuk melembutkan hati saya. Saya belajar bahwa dengan sentuhan Allah yang sebegitu lembutnya seperti itu, dapat membuat saya pelan-pelan bisa belajar untuk menjadi berkat lewat perkataan saya. Kira-kira beberapa hal itu saja yang saya dapatkan di hari yang ke-24 ini. Tuhan Yesus memberkati.